itu saja, yang perubahan ibadah saja. Yang paling pokok itu kan ya. Oke. Jadi maksud saya berikan 3 itu karena ada terkait materinya. Baik. Ya Pak Wawan, mohon izin bertanya, ini yang mau ditampilkan duluan yang perubahan ibadah ya berarti Pak? Ya, atau itu saja satu lah. Nanti penjelasannya banyak. Kalau nanti diperlukan di mana kerangka metodologisnya baru ditampilkan meloncat, ya meloncat pada bagian yang ketiga itu yang fikih ikhtilafnya itu. Oke. Baik. Oke, kita sudah live di YouTube. Izin saya mulai ya, Prof. Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kepada teman-teman peserta kelas umum pandemi lapor COVID-19. Perkenalkan, nama saya Cavia, relawan lapor COVID-19. Nah, hari ini di kelas umum pandemi ke-10, ini spesial karena pada kelas hari ini kita akan membahas materi yang luar biasa menarik, yaitu tentang aspek agama di tengah wabah. Tentunya dengan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita akan berkenalan dulu dengan lapor COVID. Sebetulnya lapor COVID ini apa sih? Nah, mari kita bersama-sama nonton video tentang lapor COVID-19. Lapor COVID-19, Citizen Reporting Platform. Platform sesama warga untuk berbagi data dan informasi terkait COVID-19. Menggunakan pendekatan citizen reporting atau crowdsourcing, chatbot lapor COVID-19 mudah digunakan oleh siapapun dan dimanapun. Segala bentuk laporan masuk akan diproses dan dijaga kerahasiaannya. Mekanisme pelaporan dimulai dengan sapa bot, kemudian memilih jenis laporan yang akan dilaporkan dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh bot kami. Pertanyaan dapat berupa cerita, lokasi, foto, dan keterangan lainnya untuk mendukung laporan pelapor. Layanan lapor di lapor COVID-19 saat ini. Ayo ikut berkontribusi, mulai sapa bot kami untuk mulai berinteraksi. Tersedia di WhatsApp dan Telegram. Baik, nah mungkin sebagian dari teman-teman sudah banyak yang kenal dengan lapor COVID-19 itu apa sih sebetulnya, tapi mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Nah, makanya kita perkenalkan dulu nih, lapor COVID-19 itu apa sih? Nah, lapor COVID-19 ini adalah sebuah koalisi warga yang dirintis oleh individual-individual yang memiliki perhatian khusus terhadap hak asasi warga, khususnya mengenai kesehatan masyarakat. Nah, lapor COVID-19 ini dibentuk pada bulan Maret 2020 sebagai respon dari merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Teman-teman bisa cek website kami di laporcovid19.org, di mana di sana dimuat data-data COVID-19 di Indonesia, tentunya dari sumber yang terpercaya dengan tampilan yang mudah dipahami. Selain itu, kami juga membuka pelaporan kasus atau kejadian terkait COVID-19, contohnya seperti keramaian. Nah, teman-teman kalau mau melaporkan hal-hal seperti itu bisa menyapa bot kami via aplikasi WhatsApp dan Telegram. Nah, selain itu juga kami aktif untuk menyebarkan ilmu kepada sesama warga, salah satunya melalui webinar dan juga kelas umum yang kita adakan hari ini. Nah, pada seri webinar kali ini materi yang diangkat adalah beragama di tengah wabah yang akan dibawakan langsung oleh Prof. Wawan Gunawan Abdul Wahid, di mana beliau merupakan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Nah, kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kawan-kawan relawan
lapor COVID-19 yang saya banggakan, Allah muliakan. Pertama saya bersyukur pada Allah saya bisa memenuhi undangan ini dan saya bangga bisa hadir di majelis di tempat ini karena saya bersama orang-orang yang terpilih yang penuh perhatian pada keadaan bangsa dan mudah-mudahan kita menyatu dalam perhatian yang sama. Allah Tuhan kita semua mengizinkan pertemuan ini sehingga kita lebih memahami agama kita, meneguhkan agama kita dan mempercantik perilaku kita dalam keseharian kita. Sholawat salam Allah anugerahkan pada uswah sana kita Nabi terakhir Rasulullah penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para kinasihnya, keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan para pengikutnya semuanya. Allahumma amin. Kawan-kawan semuanya dan para pemirsa dimanapun berada, memenuhi amanat judul yang diberikan pada saya, kalau disebut beragama di dalam konteks ajaran Islam itu ya mudahnya 3 kata saja yang muncul. Beragama artinya kita berislam, beragama artinya kita beriman, beragama artinya kita melakukan ihsan kepada Allah ya, dan tentu kepada sesama. Karena 3 ajaran itulah yang disebutkan baik dalam Al-Quran, bahkan lebih tegas disebutkan dalam dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah Sang Mustafa Muhammad SAW, sebagaimana direkam dalam sebuah hadis yang panjang sekali disebutkan oleh Umar bin Khattab, direkam dalam kitab hadis Sahih Muslim. Jadi ya Allah, apa itu beragama? Beragama itu ya berislam. Apa itu Islam? Disebutkan syahadat la ilaha illallah, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Itu berislam. Lalu apa beriman? Disebutkan rukun iman yang 6 itu. Lalu puncaknya apa itu berihsan? Ya, berihsan artinya memberikan pengabdian yang maksimal pada Allah, menempatkan Allah sebagai kekasih sehingga yang dilakukan adalah puncak pengabdian kepadanya dan yang disemburatkan untuk kemanusiaan dan semesta tentu saja. Nah, dalam konteks beragama kita di tengah pandemi ini, tentu saja keberagamaan kita itu adalah keberagamaan yang dinamis, yang efektif, bukan keberagamaan yang pasif. Jadi berislam adalah berislam yang efektif, beriman adalah beriman yang efektif, dan berihsan adalah ihsan yang puncak keefektifan itu sendiri. Karena kalau sudah masuk ihsan itu tidak ada lagi kata tidak efektif, ya, wajib efektif, ya. Nah, sebagai misal, kalau saya sebutkan dulu untuk rangkanya, seorang baru disebut sholatnya efektif kalau dia sholatnya itu, kalau menurut satu hadis Nabi, dia menjadi cahaya untuk dirinya sehingga menerangi dirinya dan menjadi panduan untuk dirinya. As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Karena dia menerangi cahaya, menerangi dirinya, menerangi hatinya, menerangi matanya, menerangi telinganya, sehingga sholatnya itu menjadi panduan. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu menjadi alat ukur untuk sama sekali tidak melakukan hal-hal yang bersifat pelanggaran. Ya. Begitu karenanya dalam satu hadis disebutkan
ukuran yang paling mudah untuk dilihat oleh Allah pada hari akhir nanti adalah sholat seseorang. Kalau sholatnya efektif, maka yang lainnya baik pasti. Dan seterusnya, puasanya, tidak sekedar lapar. Seterusnya. Nah, kawan-kawan semuanya, Islam yang efektif itu adalah beribadah dalam keseluruhan rukun Islam itu, dalam keseharian kita, dan dia membuahkan hasil masing-masing. Supaya tidak kemana-mana, kita buat contoh sholat itu tadi. Ya. Seorang disebut sholatnya itu efektif, dia jadi cahaya untuk dirinya dan menjadi cahaya untuk orang lain. Kalau dari awal sampai akhir apa yang dia praktekkan dalam perbuatan dan doa dalam sholat itu lalu menjadi apa ya istilahnya, menjadi pengukur untuk kebaikan selanjutnya. Nah, misal, Assalamualaikum, yang paling mudah, keselamatan buat Anda sekalian. Sebelah kanan saya, keselamatan buat Anda sekalian, sebelah kiri saya. Maka perilakunya itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Tuh. Dari ini saja, mohon maaf, saya sudah mulai terlalu bersemangat kali. Dari kata ini saja, seorang muslim yang baik itu tidak boleh ugal-ugalan. Itu. Kenapa? Karena dari awal juga kan sudah mengatakan Allah itu paling besar. Allahu Akbar. Dirinya itu kecil, nggak bisa dengan keilmuannya, dengan level keberagamaannya, lalu dia menyebut dirinya paling alim, paling soleh. Malah pepatah mengatakan kalau orang menyebut dirinya alim pada saat itu sungguhnya dia tidak alim, ya, karena masih banyak khazanah yang harus dibacanya ya. Itu. Nah, karenanya jadi persoalan kalau kita menjumpai paradok di tengah masyarakat yang bertentangan dengan ajaran tadi, sholat saja, begitu. Ya, itu satu. Kita naikkan sekarang pada keimanan. Iman yang benar adalah iman yang efektif. Nah, iman yang efektif itu bukan keimanan yang merasa meyakini bahwa Allah menyertai, bukan itu saja. Tapi itu ditandai dengan perilaku yang benar. Kalau meminjam istilah saudara kita ini, menunjukkan moral atau akhlak yang benar. Itu. Nah, Nabi mengatakan, siapa yang benar-benar beriman, maka kata-katanya itu pasti baik. Tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak terukur, tidak standar, tidak ya orang mengatakan itu tidak pantas, tidak layak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon. Jadi orang yang benar beriman itu pasti kata-katanya baik. Sehingga kalau dia tidak yakin bahwa dia akan mengatakan kata-kata yang baik, dia diem. Kul khairon. Aulitasmut, Anda berkata yang baik atau Anda diem. Nah, begitu. Jadi ya nyambung kan keberislaman dengan keberimanan. Bahkan kalau kita lanjutkan dengan bunyi hadis ini, redaksinya yang utuh, orang yang beriman dengan benar, orang yang beragama dengan benar, dengan menunjukkan keberimanan yang benar, maka dia tidak akan menyakiti, tidak akan mengganggu tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Jadi tetangganya merasa nyaman di dekatnya. Itu tetangganya merasa
ya enak bersamanya, merasa dinaungi, merasa ditolong, bukan sebaliknya. Nah, kita bisa mulai mengukur kan dari sini. Itu keberislaman, keberimanan. Bahkan, mohon maaf, sejak keberislaman itu sendiri sudah disabdakan oleh Rasulullah, al-muslimu man saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang benar, seorang yang meyakini keberagamaan, keislaman yang benar, harus ditunjukkan dengan satu hal. Apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak merasa terganggu dengan ucapannya dan perilakunya. Man saliman nasu min yadihi wa lisanihi. Nah, oke. Bahkan lanjutannya ya lebih jelas. Islam, iman, lalu ihsan. Ihsan ini puncak dari keberagamaan. Karena definisinya kan jelas, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda harus memposisikan Allah sebagai zat yang disembah, dicintai, dengan satu keyakinan Allah itu selalu menatap Anda, menatap kita. Dan kalau Anda tidak melihatnya, tapi yakinilah dia selalu menatap Anda sebagai kekasih Anda. Nah, maka karena ada relasi antara cinta dan antara yang pecinta dan yang dicintai dalam relasi bolak-balik itu, maka apapun yang diperintahkan oleh yang mencinta dilakukan oleh yang dicintai itu. Apa saja banyak melimpah sampai pada aspek detail perilaku keseharian. Kalau tadi iman, maaf saya tambahkan, itu yajidu yanqusu, dia bisa turun naik ya. Kalau Islam itu juga begitu. Islam kan awalnya, iman lanjutannya. Nah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Orang bisa melanggar dalam posisi keberimanan itu. Nah, Nabi makanya mengatakan ada orang sahabat beriman tapi dia korupsi. Tuh. Korupsinya tidak seberapa, hanya 200 ribu, 2 dirham, tapi tetap saja korupsi sampai jenazahnya tidak disolatkan oleh Nabi, begitu. Ikut peperangan, sekian peperangan, lalu meninggal di satu perang Khaybar namanya. Nabi tidak mau mensolatkan. Kenapa? Karena dia pernah melakukan pencurian berupa harta negara, ghanimah. Nilainya hanya 200.000 perak. Nah, sahabat itu sholatkan oleh kalian. Sholatkan oleh kalian. Saya tidak ingin mensolatkannya. Para sahabat kaget menunggu kata ya rojuh nasi, terus akhirnya Rasulullah menjelaskan, saya enggan mensolatkan jenazahnya karena dia melakukan korupsi di jalan Allah. Maksudnya di korupsi ghanimah. Lalu petugas KPK zaman Rasulullah mencari apa sih yang dia gelapkan. Falamma fatasna min mata'i fawajadna kharjan min kharjatil yahudi la yusawi dirhama ini. Ketika kami cek periksa, kami temukan manik-manik buatan orang Yahudi yang tidak nyampe 2 dirham. Itu Nabi mengatakan dia tidak syahid, walaupun meninggal dalam peperangan tidak syahid. Nah, kenapa? Karena mencuri tadi. Jadi dalam keberimanan itu masih ada itu. Maka Nabi mengatakan layu uminu mohon maaf, seorang tidak disebut beriman kalau dia masih mencuri, seorang tidak disebut kalau dia masih mohon maaf berzina. Itu la yasriku sariku wa huwa mu'minun wa la yazni zani wa huwa mu'minun. Karena itu saya katakan Islam iman puncaknya muhsin atau ihsan. Kalau sudah dalam posisi berihsan, maka semua yang dilakukan itu hanya untuk Allah,
untuk disemburatkan kepada kemanusiaan. Karena kita yakin agama kita adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Itu menjadi tanda untuk semua, siapapun, tidak membedakan agama. Begitu, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan etnis, semua rahmatan lil alamin. Maka dalam konteks itu, dalam berihsan itu, kata perintah Allah, lalu penegasan tambahan dari Rasulullah, semuanya dalam kondisi apapun Anda sesungguhnya harus melakukan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan pelayanan terbaik untuk kondisi apapun. Tuh, untuk perbuatan apapun. Ala kulli syai'in. Hal-hal yang simpel pun harus ihsan dan seterusnya. Nah, saya tarik sekarang dalam konteks yang tadi disampaikan catatannya oleh Mas, aduh saya lupa, ya seniornya Mas Ikhwan ya, kita pernah bertemu di IRC. Jadi, terus bagaimana yang terjadi sekarang? Ya petanya tadi kan, peta keberagamaannya itu tadi jelas sekali. Ada sesuatu yang dilanggar di sana. Oh Ya itu. pertama cara bertuturnya sedemikian, ya agitatif dan sebagainya, terus memunculkan hal-hal yang orang bisa memaknai macam-macam. Satu, kedua, dalam sholat saja para ulama itu menawarkan cara yang berbeda di musim seperti saat ini. Tuh, sholat dalam keadaan normal harus rapat. Sholat dalam keadaan normal lurus rapat. Ini tadi lo atau dulu rosu sadul halal, begitu bahasa Arabnya. Yang masih kosong isi, yang belum rapat rapatkan, luruskan. Nah sekarang kan ada protokol kesehatan, di mana salah satu poinnya adalah wajib menjaga jarak, physical distancing. Dalam posisi seperti itu, maka jarak dijaga. Bahkan ketika kita dalam kondisi normal, tidak boleh hidung itu ditutup. Kan wajib pakai masker. Tuh, wajib pakai masker. Kenapa? Ya karena ada potensi terkena virus. Tuh. Maka lalu muncul kaidah dalam keadaan seperti saat ini, di mana segala sesuatunya itu tidak normal, semua hukum kenormalan itu beralih menjadi ketidaknormalan. Idza ta'adzarul aslu yusoru ilal badali. Ketika sesuatu itu sulit untuk dikerjakan, hukum normal itu, hukum aslinya, hukum awalnya tidak bisa dikerjakan, maka dia beralih pada penggantinya. Sholat Jumat mestinya di masjid, jadi di rumah. Itu. Terus tadi mestinya menyatu, berjarak. Bahkan ada keterangan-keterangan tambahan lain. Nah, itu pertama. Kedua, saya tambahkan Ibnu Sina, ahli kedokteran Islam klasik yang dirujuk keahliannya hingga abad 19 di barat di Eropa. Dalam kitabnya Al-Qanun, beliau sudah menjelaskan sejak dulu apa yang disebut sekarang sebagai pandemi. Beliau mengatakannya dengan istilah al-maradul aswad. Terjemah harfiahnya sakit hitam. Itu. Apa yang beliau sampaikan? Subhanallah, kawan-kawan semuanya, saya terkaget ketika membaca ini. Jadi beliau persis menyampaikan apa yang sekarang menjadi ketentuan. Dalam keadaan pandemi, ketika saat penyakit hitam itu ada di sekitar kita, maka kita tidak boleh berdekatan. Kita harus menjaga jarak. Itu satu. Kedua, ketika dalam keadaan seperti sekarang, saat
penyakit hitam itu ada di sekitar kita, maka kita bekerja di rumah. Tuh, karena menjaga jarak tadi. Dalam keadaan seperti sekarang, ketika penyakit hitam atau konteks sekarang virus COVID-19 itu ada di hadapan kita, maka ibadah pun dikerjakan di rumah. Nah, kawan-kawan semuanya, itu sejak dulu, bukan sekarang saja. Misalnya dia mengatakan, nah itu kan yang mengatakan pemerintahan ini, enggak, itu borokokok itu. Ya wae, enggak. Pertama, kalau disebut mana dalam Turos ada enggak, dalam kitab klasik ada enggak? Ada tadi. Dan itu pun didasarkan pada hadis Nabi. Tidak boleh orang dalam satu posisi sudah jelas di sana ada satu kondisi tertentu, lalu kita melakukan satu hal tanpa ukuran. Tidak bisa. Nah, karenanya ketika kita menjumpai pemandangan yang tadi disebutkan oleh kawan senior kita itu memang sangat disayangkan ya. Jadi seolah-olah orang diajak untuk bersama-sama secara langsung ataupun tidak langsung untuk melanggar apa yang menjadi ketentuan seperti yang sering disebutkan dengan 3M itu, menjaga jarak, ya, menggunakan masker, dan membersihkan tangan. Nah, itu masalah yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira apapun dalam keadaan saat ini orang tidak boleh menampilkan dirinya sebagai orang yang wah gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kata ihsan atau muhsin itu ditegaskan dalam keberagaman dalam Islam, itu berarti bermakna bahwa seseorang itu di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya, dia tidak boleh lagi menempatkan dirinya sebagai orang yang besar. Kalau menggunakan bahasa tasawuf, dia harus menempatkan dirinya sebagai orang yang rendah hati, tawadu atau mutawadi. Kalau tawadu kadang dipelesetkan ya, tawadu, tahu warna duit gitu. Ini mutawadi itu artinya pelakunya, orang yang merendahkan hatinya sebesar apapun dirinya, sekaya apapun dirinya, tuh seberkuasa apapun dirinya, sesoleh apapun dirinya, orang menyebutnya dengan jubah, dengan sorban, dengan jenggot, dan seterusnya. Dan untuk menjadi orang tawadu, mutawadi itu tidak mudah karena syaratnya satu. Dia harus menghilangkan apa yang menjadi miliknya. Al-mutawadi'u walladhi yarul akhara khairan min nafsihi walau kana huwa khairan minhu. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Meskipun orang tahu dia itu lebih bagus dari orang itu. Tapi dia mengatakan, enggak, dia lebih baik dari saya. Kalau orang sudah dalam posisi itu, tidak akan lagi dia mengatakan dirinya lebih besar dan seterusnya. Kata-katanya pasti terukur. Qaulan sadida, kata-katanya pasti benar. Qaulan laina, kata-katanya pasti lembut. Qaulan ma'rufa, kata-katanya pasti enak didengar orang banyak. Ya. So, dan tentu saja berkata yang baik, berkata yang benar, itu menyelesaikan separuh pekerjaan. Kata orang tua kan begitu. Ya. Yusrih lakum amalakum, itu akan membantu menyelesaikan pekerjaan Anda. Kenapa? Karena Anda dibantu dengan mendengar kalimat yang enak, nyaman, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan dengan tadi. Itu kan semuanya hanya omongan belaka. Itulah stigma. Ya, kalau kita percaya dengan stigma ya sama dengan percaya dengan kebohongan.
Itu. Dan sering kali hal-hal yang stigmatik itu pasti itu tidak ilmiah. Bahkan agama itu sampai mengajarkan begini. Ya, kita memang diajarkan oleh agama untuk bersikap hati-hati, apapun yang kita terima itu harus ada sikap check and recheck, gitu ya. Lihat lagi, gitu. Tapi kemudian bukan untuk menegasikannya. Kalau ia benar kita terima, apapun itu. Ya, kalau tidak benar ya kita tolak, apapun itu. Nah, yang jadi masalah kalau Anda selalu membenarkan apa yang terdengar, apa yang didengar, yang disampaikan. Itu. Dan itu dilakukan justru oleh orang-orang beragama kadangkala. Ya seperti, nggak usahlah takut dengan COVID. Itu kan makhluk Allah. Kenapa bukan takut kepada Allah? Ini takut kepada makhluk Allah. Nah, kalimat itu tampak benar, tapi itu menunjukkan tidak ilmiah. Menunjukkan bahwa dirinya tidak selektif. Kalau di dalam bahasa agama menunjukkan dirinya itu jabariyah. Dia menyerahkan segala sesuatu pada Allah tanpa ada ikhtiar. Tidak boleh seperti itu. Dan kenyataannya dari sekian yang menjadi korban itu di berbagai tempat ini kita harus berani mengatakan ya yang di luar negeri yang muter ke masjid ini, masjid itu yang berpandangan begitu kan. Ya tentu pada akhirnya Allah yang memiliki ajal, memiliki nyawa. Tapi wasilah itu kan selalu muncul. Ya, bahwa kematian itu pasti terjadi, ya. Tapi sebab itu selalu muncul. Ya, wa ta'addadul asbabu wal mautu wahidun. Kematian pasti terjadi. Tapi wasilah sebab itu selalu ada. Salah satunya tadi sikap tidak selektif itu. Nggak boleh. Terakhir dari saya, supaya kita banyak berdiskusi, adalah ya tentu setelah ikhtiar ini semua kita wajib mencari tahu kalau ada perbedaan itu mengapa itu terjadi. Ya tentu ada kerangka berpikir yang berbeda ya. Dan kalau bisa itu didekatkan perbedaan itu. Sehingga tidak menjadi bahan salah paham, bahan pertengkaran dan seterusnya. Yang satu tidak boleh marah terus, yang satu harus menurunkan tensinya, begitu. Maaf saya kutip cerita bagaimana Nabi Musa yang dalam beberapa hal itu memang menunjukkan beliau itu tensinya tinggi gitu. Kan di saat masih sangat muda bertemu di perjalanan ada dari kampungnya dan satu dari lawan kampungnya. Lalu dia membantu orang yang berasal sekampungnya dipukul karena pukulan tangan Musa itu kan kuat, mati. Itu dikejar oleh pasukan Firaun itu. Dan memang ada istilah sengsara membawa nikmat ya. Bertemu dengan dua gadis putranya Nabi Syuaib yang salah satunya kemudian menjadi istrinya. Cerita apa pendek yang ingin yang saya sampaikan adalah ternyata berlangsung lagi pada satu fragmen Musa ke Gunung Tursina itu menitipkan umatnya kepada keponakannya yang bernama Harun pulang dari Gunung Tursina, ternyata situasi tidak seperti yang diharapkan. Umatnya mengalami konversi ke agama lamanya. Marah Musa, ditarik jenggotnya dan bajunya. Ada kalimat yang disampaikan oleh Harun. Wahai
putra paman sebaiknya kamu tidak melakukan itu lagi. Sebab kalau kamu lakukan itu lagi nanti saya terpancing untuk melakukannya. Kan gitu. Jadi sikap yang melawan itu yang harus disegerakan. Ya, yang harus dimunculkan. Ini memang tampak tidak ini ya, tidak ilmiah, tapi sangat psikologis dan sosiologis. Dan yang terjadi begitu karena saya melihat kalau terus tensinya seperti ini, yang dikhawatirkan adalah satu membawa jargonnya begitu ya. Nah, saya tentu berharap ada bahasa asih dari kedua belah pihak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum falau kunta faddun ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Ya, masyarakat Arab jahiliyah itu bisa menerima Rasul karena Rasul menyampaikan Islam dengan bahasa asih. Begitu. Kalau tidak pakai bahasa asih, coba orang pipis di masjid ditendang pasti. Rasulullah kan tidak. Nggak boleh, diamin. Nggak boleh dipukul, diamin. Itu coba. Pipis di satu tempat tidak kemana-mana. Dan Rasul tetap menyampaikan pesan. Ini masjid ya, bukan untuk pipis gitu. Coba kalau dipukuli orang Arab Baduy ini. Nanti pulang sekampung balik bawa batu dan sebagainya. Nah, ini juga harus diukur oleh semuanya. Nah, terakhir dari saya, ibu bapak semuanya, ibu bapak muda ya, kawan-kawan semuanya, kawan-kawan muda semuanya, bahwa sesungguhnya ada satu bagian yang belum saya sampaikan, ini yang terakhir. Beragama itu sesungguhnya persoalan mengatur hati kita akhirnya. Kita menyampaikan empati kita kepada orang lain. Kita menerima empati dari orang lain. Kita bersimpati pada orang lain. Dan orang bersimpati pada kita. Dan itu tidak mungkin kalau pakai bahasa kemarahan. Tidak bisa. Itu tidak mungkin menggunakan bahasa kencang, ya, agitatif. Ya. Dan tentu kalau yang terjadi sebaliknya, yang saya khawatirkan itu malah angka naik lagi, tambah naik. Begitu. Dengan efek dari macam-macam. Saya kira itu pengantar dari saya. Kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas materinya. Jadi yang bisa saya rangkum adalah bahwa di masa pandemi ini kita perlu beragama dengan dinamis. Banyak norma-norma yang berlaku di saat-saat normal, tapi hal-hal tersebut harus berubah di masa pandemi ini. Seperti sholat Jumat yang biasanya kita lakukan di masjid, wajib kita lakukan, sekarang bisa dilakukan di rumah demi menjaga keselamatan bersama. Seperti itu. Dan juga kita sebagai Muslim wajib ketika mengingatkan satu sama lain untuk menggunakan bahasa yang lembut. Seperti contoh kita yaitu Nabi Muhammad pada masanya dulu. Begitu. Baik, mungkin untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat chat. Ini ada satu pertanyaan, Prof. Dari Mas Ikhwan. Ini Mas Ikhwan bertanya bahwa di komplek perumahan Mas Ikhwan itu kegiatan ibadah yaitu sholat jamaah, sholat Jumat masih terus berjalan selama COVID. Menurut agama, apakah sebaiknya kita diam saja dan menerima kenyataan ini atau sebaiknya perlu menegur dan mengkonfrontasi? Kata agama kan lakum dinukum waliyadin, tapi rasanya dilema kalau membiarkan saja. Begitu, Prof. Iya, baik. Langsung ya? Iya, Prof. Monggo, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita diam itu namanya
ada aful iman itu pilihan yang paling lemah, pilihan yang paling akhir ya. Kalimatnya itu kan idza ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi fa ilam tastati fa bilisani fa ilam tastati fa biqalbi fadzalika dzaful iman. Yang pertama yang harus dilakukan idealnya memberi contoh bahwa itu tidak pantas dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah pun dalam keadaan yang sebab hujan saja, Rasul memindahkan sholat Jumat dari masjid ke rumah. Abdullah bin Abbas menyebut alasannya karena nanti khawatir umat kena becek, kena licin, maka sholat dipindahkan ke rumah. Adzannya pun berubah, hayya ala sholat jadi sholu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian, sholu fi rihalikum. Nah, sekarang alasannya bukan hujan, virus. Tentu itu levelnya, daya destruktifnya lebih tinggi daripada air. Begitu. Maka kalau menggunakan bahasa kaidah hukum Islamnya itu, ya keadaan darurat seperti ini memang mengalihkan tata cara normal itu menjadi tidak normal. Tapi semuanya ada tuntunannya, bukan asal. Seperti memindahkan sholat wajib ke rumah. Bukan hanya sholat Jumat ya kawan-kawan semua. Hadis Itban bin Malik al-Ansori itu malah menyebutkan beliau memindahkan sholat wajib semuanya dari masjid ke rumah dengan alasannya itu beliau sendiri tunanetra. Alasan beliau tunanetra itu menjadi penyebab pemaaf untuk dipindahkannya sholat wajib itu semuanya ke rumah Itban bin Malik al-Ansori. Itu dimuat dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu kan tingkat validitasnya paling tinggi. Jadi Itban curhat pada Rasulullah, Rasul saya ini kan tunanetra, kalau kena hujan atau panas saya itu sulit untuk jalan ke masjid. Gimana kalau saya jadikan bagian dari rumah saya untuk jadikan masjid. Jadi istilahnya kalau saya jadikan bagian dari rumah saya itu jadi masjid. Gitu. Jadi rumah difungsikan jadi masjid. Rasul mengizinkan, bahkan Rasul datang ke rumah Itban bin Malik al-Ansori, mana tempatmu yang ingin kau jadikan masjid itu. Itban nunjuk ini Rasulullah. Baik kalau gitu, yuk kita sholat bersama. Rasulullah sholat duhur bersama Abu Bakar dan Itban di rumah Itban saat itu. Jadi begitu Mbak. Nah, sekarang orang kalau masih melakukan tata cara sedemikian, ya dengan cara-cara yang seolah segala sesuatunya itu masih normal. Ya misalnya kalau kita percaya sekarang tempat-tempat tertentu itu sudah hijau dan seterusnya, tapi kenyataannya kan tidak begitu. Ya, lau sama Allah berkehendak tidak ada yang kena. Kalau ada yang kena, sampai lagi. Maaf kalau saya nyebut satu institusi pondok saja. Pondok pesantren itu kan tempat para kiai. Pondok pesantren itu tempat para ustadz. Tuh, kurang apa? Dia lebih besar dari masjid. Kalau kena ya kena. Ada sebabnya tentu kan. Nah, sebab itu yang kemudian tidak diantisipasi terjadi. Itu tempat ibadah juga sama. Karena itu Mas Iwan lebih baik ya sebelum terlambat segala sesuatunya sampaikan. Ya, diskusi dengan tadi caranya ya ngobrol gitulah. Apalagi kan dengan orang tua itu tidak mudah kita bicara. Bagaimanapun juga kita akan dianggap anak kecil. Dianggap siapa Anda ini kok bicara itu. Ya, tapi kalau kita dari awal menggunakan hikmah, nah, insya Allah hikmah itu terjemah simpelnya bijaksana.
Tapi terjemah tidak simpelnya itu, subhanallah, hikmah itu kata Imam Al-Ghazali, itu narasi yang disampaikan dengan penuh argumentasi. Ya, faududdihan, dengan penuh argumentasi. Faudo itu artinya banjir, dihan itu pikiran. Jadi kita sudah siap di sini dengan segala macam narasi. Lalu yang kedua, nakoyatur ra'i, cara berpikir yang jernih. Dia tidak akan ada marah, orang marah kan tidak akan jernih pikirannya. Dan yang ketiga, husnul tadbir, ada manajemen cara bertutur yang baik, itu hikmah. Hikmah itu begitu versinya Al-Ghazali, bukan dengan wisdom. Nah, wisdom yang mana ya, monggo. Tapi kalau dalam kaitan dengan narasi, Al-Ghazali dengan cantik membahasakannya begitu. Nah, saya kira begitu dari saya untuk yang pertama. Monggo, lanjut. Baik, terima kasih Pak Wawan atas jawabannya. Ini sambil masih menunggu pertanyaan selanjutnya Pak Wawan, mungkin saya yang ingin bertanya Pak. Monggo. Jadi baru-baru ini itu kan kita melihat ada banyak event Pak Wawan, di mana ada beberapa kegiatan keagamaan yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah seperti itu. Nah, menurut Pak Wawan itu bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai hal itu dari segi keagamaan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun, dimanapun, oleh siapapun, bersama siapapun, ya, dengan tujuan apapun, ketika protokol kesehatan itu dilanggar, maka tentu saja pelanggaran terhadap ketentuan itu terjadi. Satu, kedua, sesungguhnya kalau dikatakan pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan, jangan dikira itu hanya melanggar hal-hal yang sifat material duniawi saja. Enggak. Itu juga sama dengan melanggar keberagamaan, melanggar perintah Allah, perintah Tuhan. Misalnya bahasa agamanya kan wa'mur bil urfi, orang harus diajak pada sesuatu yang baik berdasarkan kesepakatan protokol kesehatan. Yang terjadi sebaliknya. Itu. Lalu orang mestinya dijauhkan dari sebuah situasi yang berpotensi untuk terjadinya tertularnya oleh virus. Lalu orang malah dibuat keadaan yang mendekat. Jelas itu melanggar. Jadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu sama dengan pelanggaran terhadap perintah agama, perintah Tuhan. Karena di dalam bahasa kaidah agama atau kaidah hukum Islam itu, kalau Anda ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik, percayakanlah segala sesuatunya kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintah yang baik itu ditandai dengan memberikan kemaslahatan yang terbaik kepada rakyatnya. Tasarruful imami ala rakyati manutun bil maslahati. Lalu muncul itu yang disebut protokol kesehatan dengan segala macam turunannya, samping, ya, tebaran kanan, tebaran kiri, dan rujukan besarnya ke atas sebagai undang-undang misalnya. Nah, pemerintah mengatakan ini loh. Lalu kita melanggar, itu melanggar agama. Tidak boleh. Itu bahkan mohon maaf kalau dikatakan tapi kan kita tidak memilih dia. Tidak ada urusan dengan memilih dan tidak memilih. Itu karena presiden yang sekarang itu kan presiden semua. Ya, tidak boleh mengatakan saya tidak memilih dia. Nah, Anda yang memilih dia misalnya. Tidak bisa. Jadi untuk urusan itu kita harus bersikap
clear ya, rasional dan jelas seperti itu. Makasih, Mbak. Siap, Pak. Ini pas sekali ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Monggo. Dari Mas Ahmad Arif, untuk pertanyaan pertama, kalau dari perspektif agama, Pak, bagaimana hukumnya tetap melaksanakan pilkada saat wabah masih tinggi, padahal resiko kerumunan meningkat? Mungkin boleh dijawab dulu, Pak. Oke. Ini pertanyaan menarik nih. Dan kebetulan besok jurusan saya kebetulan diamanati untuk menyampaikan keynote speech, jadi harus menjadi keynote speaker besok. Itu membincangkan hal ini. 5 pembicara diundang, 2 alumni prodi, kebetulan dia pakar politik, yang satu lagi pakar agama, terus sisanya dari kesehatan, dari aspek hukum, dan dari apa istilahnya dari pelaku ya, dari praktisi, dari partai. Memang ada perjumpaan antara ketentuan yang dalam bahasa yang disampaikan oleh Bapak Polisi kemarin sebagai keadaan yang sudah diberi undang-undang. Ada pasalnya, ada undang-undangnya. Sehingga kemudian ketika orang melakukan sesuatu, ini ada batasannya. Satu hal. Tapi yang menarik ternyata KPU di beberapa tempat tetap saja memberikan istilah bahwa pasangan ini, pasangan itu, sekian pasangan melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Menarik nih, saya telah menyampaikan pada Anda ada penafsiran yang berbeda terhadap satu ketentuan itu. Nah, satu hal. Kemudian kita sekarang poin keberagamaannya. Kalau di dalam bahasa agama itu clear ya, bahwa dalam satu posisi ketika hifdun nafas, menjaga nyawa, menjaga kesehatan itu harus dilakukan, maka itu harus lebih diawalkan daripada yang lain. Ini diskusinya agak berbeda nih. Nah, kalau pilihannya mau setegas itu jadi kalimatnya tidak akan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Ya kalau diundur terus sampai kapan diundurnya? Tidak akan memunculkan kalimat itu sungguhnya. Terus terang kita posisikan ya. Terus kapan? Ya buatlah satu ukuran kapan, bulan anu, tahun depan sampai bulan anu misalnya. Kenapa? Karena kita pun punya ukuran untuk kapan vaksinasi itu dilakukan, kapan vaksin itu muncul, kapan dipesan, dan seterusnya. Kan begitu. Saya agak heran itu terus terang dengan hal ini. Maka mohon maaf saya agak berbeda dalam hal ini. Kalau disuruh milih tentu hifdun nafas, menjaga nyawa, menjaga kesehatan harus diawalkan. Nah tadi kenapa harus berpindah ke masjid? Kesehatan lah. Harus berpindah dari masjid ke rumah karena kesehatan. Bahkan salah satu sebab saya menyampaikan ide tentang sholat Jumat online, sesungguhnya sebab yang paling menyertai itu adalah kesehatan. Ada beberapa kawan yang nanya, kebetulan pertanyaan itu seperti mewakili pertanyaan saya. Subhanallah, sama juga ternyata keperluannya dengan saya. Saya punya asma akut, komorbid asma. Kalau saya bebas keluar begitu, ya meskipun pakai masker, waduh deg-degannya bukan main. Awal-awal ke pasar tuh agak nyaman. Akhir-akhir ke pasar tuh ngebut saja belanja itu. Masjid sama.
Itu satu-satunya masjid yang pernah saya datangi selama COVID ini, masjid besar Islamic Center UAD, setelah saya mengunjungi Prof. Nurhaidi dalam rangka apa, sholat maghrib, karena saya harus sholat maghrib di sana. Itu besar, dan yang sholat cuma saya. Yang lain sudah pada sholat, kemudian pada turun, cuma saya sendiri. Saya ngitung, nggak ada orangnya. Coba. Itu. Di luar itu enggak saya. Nah, kenapa? Kesehatan. Nah, sekarang kerumunan di luar itu, nah, saya tidak tahu apakah di ruang terbuka itu menjadi beda dengan di ruangan tertutup. Bisa jadi berbeda. Tapi kalau tingkat kerumunannya itu begitu masif, ya sama saja dengan yang di tempat pengajian itu, di tempat pernikahan itu. Kecuali kawan-kawan bisa diyakinkan bahwa sesungguhnya ini ada cara yang berbeda, lebih aman ini. Oke, bisa kita terima. Maka kita melakukan pilkada dengan seperti dalam suasana normal, segera pulang. Tapi saya yakin itu bakal sangat hati-hati sekali. Jadi menjelaskan saya untuk pertanyaan pertama begitu. Ya, saya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan ya. Saya harus adil juga kan. Monggo, ada yang kedua pertanyaannya. Pertanyaan kedua itu sama, Prof. Jadi pendapat Prof melalui perspektif agama, bagaimana hukumnya terkait pembukaan kegiatan sekolah yang beresiko meningkatkan resiko pada anak-anak, guru, dan orang tua, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan rujuk sebagai presiden yang terjadi di sebuah negara yang dalam beberapa hal, maaf sekali kalau saya katakan, dalam beberapa hal, sekali lagi maaf, mereka lebih hati-hati, katakanlah mereka lebih masif melakukan pemeriksaannya, dan mereka betul-betul sangat waspada, dan disebut sebagai negara di Asia itu ke-1, ke-2, ke-3 ya. Kalau saya harus menyebutkan Jepang, terus Korea, Singapura gitu ya. Apa yang terjadi? Awalnya kan bersemangat mau sekolah nih. Baru pertama kali sekolah, kemudian ada yang tertular, setelah itu kan ditarik lagi tuh. Ditarik lagi, kemana? Ke rumah masing-masing. Jadi bayangan tentang sudah nyaman, sudah aman itu, dan padahal mereka melakukannya lebih, yang terjadi tidak seperti harapan. Nah, di kita pun kalau saya mendengar para guru, agak berbeda memang para guru dengan orang tua. Orang tua kan sikapnya, wah anak-anak itu lebih baik ke sekolah lah karena begini dan seterusnya, malah ada guyonan. Ini setelah sekolah itu begini segala macam pakai online, jadi kita dibuat sibuk, pekerjaan separuh dilakukan oleh orang tua. Mana dong gajinya dibagi 2 gitu ya. Terjadi kericuhan begitu. Padahal ibu bapak guru itu ketika menyiapkan materi tidak lebih mudah daripada saat daring, tidak daring. Saat touring itu susah. Saat daring itu tidak menjadi lebih mudah. Saya guru juga di perguruan tinggi. Sama itu Mbak. Ya. Itu satu hal. Kedua, subhanallah. Kalau misalnya diseragamkan, oke. Nanti tempat yang dinyatakan aman karena sudah tidak merah, tidak ungu, sekarang jalankan. Ada satu provinsi yang awalnya kan bersemangat gubernurnya, pokoknya nanti kita jalankan ini. Ternyata nggak jadi. Kenapa? Pas mau dijalankan malah banyak. Itu. Jadi sekarang di kita ini, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh seorang ahli dari UI itu,
ya kita memang harus betul-betul bersabar. Apalagi semuanya para ahli kan bersepakat dengan munculnya vaksin tidak segala macamnya lalu selesai. Dengan vaksinasi tidak berarti lalu segala sesuatunya tuntas. Kewajiban 3M itu tetap masih harus jalan. Karenanya poin saya, kalau saya disuruh milih antara sekolah secara tatap muka di tempat, di sekolah dengan secara online, saya dengan segala macam plus minusnya masih mendingan secara online. Pasti ada yang berkurang ya, apalagi kawan-kawan yang mengajar fisika, lab dan seterusnya, pasti itu. Tapi ya apa boleh buat, dalam keadaan seperti ini kan daruratan terjadi. Nah, pendapat saya begitu, Mbak. Terima kasih. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Saya bacakan. Pertanyaan dari Mas Iban. Izin bertanya, Pak, apakah pandemi ini beneran atau pantas teranggap sebagai taun atau wabah? Karena sebagaimana yang difahami dalam agama, sehingga kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah apabila ada wabah di suatu negeri, kita harus waspada seolah kita akan menghadapi singa. Tapi dengan kondisi kebijakan umaro atau pemimpin yang agaknya terbilang setengah-setengah dan lenggang menyikapi kondisi ini, sehingga masyarakat juga jadi agak kendor kewaspadaannya dan menganggap pandemi sampai dengan hari ini seolah tidak seberbahaya itu. Siapa yang berdosa kira-kira, Pak? Barakallah fik, Pak. Katanya begitu, Pak. Allah yubarik fikum. Makasih. Mas siapa ini? Iban, Pak. Mas Iban. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Iban, kalau panjenengan punya pendapat seperti itu sangat bagus, dan lebih bagus lagi kalau di-share ya, didiseminasi kepada yang lain. Ya, Anda melihat posisi pemerintah sedemikian, maka kemudian Anda bersikap lebih hati-hati dari itu. Bagus, sampaikan kepada kawan-kawan, pada keluarga, kepada kolega Anda. Ya, dalam beberapa hal yang bersikap seperti panjenengan itu banyak. Ya, banyak. Dan memang itu kemudian apa istilahnya ya, pengaruh ya, nyemburat kepada yang lain. Misalnya secara umum sesungguhnya kan rapat di hotel dan seterusnya itu tidak direkomendasikan. Jadi sedapat mungkin rapat itu dilakukan kalau bisa tidak di hotel, karena hotel itu kan umumnya tertutup, udara itu ditutup, bahkan ada AC, padahal protokol kesehatan itu mengatakan udara itu kan harus dibuka, ada lalu lintas. Jendela dibuka, begitu, wajib dibuka. Bahkan kalau tidak perlu sekali, AC dimatikan, kan begitu. Yang terjadi kalau di hotel sebaliknya, protokol kesehatan tercederai itu. Nah, tapi kan tidak begitu yang terjadi. Itu dengan alasan misalnya kalau ini boleh, kenapa kami tidak boleh? Itu. Tapi mereka yang berpandangan hati-hati, seksama, waspada, akan mengatakan oke, kami ikuti. Jadi sekian lembaga itu ya di tempat saja, separuh di tempat, separuh secara online, secara daring, begitu. Kenapa? Karena faktor-faktor tadi, ada yang tidak sehat, ada yang sudah menua, ada yang punya penyakit, ya seperti saya punya asma dan seterusnya. Jadi kembali pada pertanyaan Anda tadi, bagus itu. Saya bersepakat. Kalau Anda melihat ada kekurangan, maka Anda memperbaikinya ya mulai dari diri Anda sendiri seperti itu. Sampaikan pada orang lain. Ya, barangkali tidak akan banyak sebanyak yang kita
jutaan dan seterusnya ya. Tapi itu sudah menjadi pahala Anda. Apalagi kalau Anda kemudian bertanya siapa yang berdosa. Oke. Yang berdosa adalah yang tahu tapi tidak melakukan. Jadi panjenengan tadi ketika mengatakan tahu seperti itu posisinya, lalu panjenengan menjauh dari situasi itu, mengarah pada satu situasi yang lebih aman, nah itu insya Allah tidak berdosa. Ya, yang berdosa itu tahu situasinya tapi malah mendekat. Itu satu hal. Dan ya pada akhirnya tentu orang akan beristihad ya. Beristihad itu mencari temuan mana yang terbaik sesuai dengan alasan masing-masing. Dan ijtihad yang terbaik itu adalah ijtihad yang terukur. Mohon maaf kalau saya tadi di awal maunya menyampaikan tapi khawatir terlalu banyak pengantarnya, maka saya bisa menambahkan di sini. Misal Muhammadiyah itu menempatkan ijtihad, temuan baru dalam hukum Islam untuk persoalan-persoalan ibadah. Ada perubahan cara karena ada perubahan situasi. Itu didasarkan pada situasi keadaan yang terukur. Informasi dari ahlinya. Jadi temuan itu kita yang melakukan, tapi itu didasarkan pada temuan kawan-kawan sebelumnya. Siapa? Mereka yang ahli di bidang pandemi, di bidang virus, para dokter, para spesialis yang terkumpul dalam tim MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Mereka berkumpul di sana lalu memberi pasokan data ke kita. Berdasarkan itu kita beristihad. Oke, kalau begitu kita sholat di rumah. Kalau begitu kita sholat Idul Fitri di rumah. Kalau begitu kita sholat Jumat di rumah. Dan seterusnya. Jadi ada istihad yang terukur. Dan yang dikhawatirkan itu adalah seperti orang-orang yang tampak soleh, jenggotnya sekian, jidatnya hitam, dan seterusnya. Lalu mengatakan, ya, jangan dirubah tata cara sholat Rasulullah itu. Rasulullah itu sudah menentukan begitu caranya. Siapa yang berani menyuruh? Rasulullah di saat terjadi taun, tidak ada ketentuan untuk merubah sholat. Subhanallah. Itu kalimat seperti benar. Tuh. Tapi beliau tidak mencari argumentasi secara kolaborasi induktif. Ada hadis-hadis yang menjelaskan yang bertentangan dengan kalimatnya tadi. Jadi kalau panjenengan mengatakan siapa yang berdosa, saya tidak mau nyebut karena nantinya jadi banyak. Bahkan ada ahli agama pun bisa berdosa kalau begitu. Kenapa? Karena mencerumuskan umat yang kemudian jadi bersikap tadi. Jangan takut sama virus, itu makhluk Allah. Takut saja sama Allah yang menciptakan virus. Emon atuh, kehed tuh. Ya, kalau menggunakan bahasa Sikabayan, kalau menggunakan bahasa Islamnya, emon, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena itu tidak benar. Yang kita sampaikan adalah ini dalilnya yang tadi disampaikan. Jadi saya kira begitu. Monggo dilanjutkan. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Iban. Mas Iban ingin menanyakan bahwa dalam kondisi pandemi ini tidak jarang banyak pandangan yang berbeda dalam penyikapan yang seharusnya atas kondisi pandemi hari ini, Prof. Mana yang harus diikuti? Apakah orang yang paham atau ahli dalam permasalahan ini atau pemimpin dan pemangku kebijakan? Idealnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Idealnya pemimpin dan pemangku kebijakan yang paham situasinya. Iya. Karena perintah agama itu sungguhnya kan atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum.
taatilah oleh Allah, oleh kamu, siapa Allah, pertama, kedua Rasulullah, ketiga pemimpin. Tuh, pemimpin yang kamu pilih, pemimpin yang kamu angkat. Nah, yang kemudian kita harus posisikan di sini, harapan idealnya adalah ya para pemimpin itu harus mengupdate keadaan yang situasi terbaru. Saya dalam beberapa hal bersyukur, ya misalnya ada temuan yang terbaru dari WHO tentang sesungguhnya udara pun bisa menjadi pengantar, ya pengantar artinya menjadi apa istilah keilmuannya, jadi pembawa calon virus atau virusnya itu sendiri. Sebelumnya kan tidak itu, maka orang jadi lebih hati-hati. Misalnya yang semula beberapa di antara para pemimpin kita itu enak saja tanpa masker, sekarang kan lebih hati-hati. Maaf supaya lebih enak ya, meskipun ini tetap saja agak tidak enak. Kita lihat pemimpin di dunia, bagaimana cara Joe Biden membawakan diri dengan Donald Trump membawakan diri. Saya kira itu saja. Orang yang dengan seksama hati-hati dan dia paham mengkritisi orang sudah terkena sekian juta, yang meninggal sudah sekian ratus ribu, begitu. Dia berhati-hati. Sementara yang satunya lagi, ini kan hanya sekedar sekian saja bisa kita tangani. Maka efeknya kan berbeda. Efek yang paling besarnya dia tidak terpilih lagi. Itu yang satu terpilih. Efek yang dirasakan oleh penduduknya ya kita tahu ada sekian korban. Begitu. Jadi kalau saya harus mengatakan narasi yang terakhir itu begini. Ketika orang berada dalam satu situasi puncak, dia menjadi pemimpin di level apapun, dia sesungguhnya menjadi pelayan untuk orang yang ada di bawahnya. Ya, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan kaumnya, pelayan umatnya. Maka dengan cara seperti itu dia akan berkalkulasi. Ya, karena yang dia lakukan kan dilihat oleh orang di bawah, khawatirnya itu dianggap benar, ya padahal tidak benar. Kalau saya mengatakan Sayyidul Qaumi khadimuhum, itu bukan hanya di pemerintahan saja, Mbak ya. Saya sebut tadi di semua level, di semua entitas, ya pemerintahan, non pemerintahan, swasta, di tengah masyarakat keberagamaan. Saya kira begitu kalimat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Ini kebetulan Sama-sama. Pertanyaannya sudah habis Prof. Sekarang. Ya, tadi ada isyaratnya. That is the last one. Iya. Ya, makasih. Baik, kalau gitu kita tutup ya Prof ya untuk diskusinya. Makasih. Boleh bertanya lagi nggak terakhir Mbak? Boleh, mangga silakan. Terkait sama ini pemulasaraan jenazah itu kan banyak masyarakat yang ini Prof yang komplain ketika jenazah COVID ini terutama keluarganya ya itu dikuburkan masih dengan pakaiannya dan seterusnya ya. Dengan alasan wabah kan rumah sakit kan menggunakan peti dan seterusnya. Nah, mungkin ada penjelasan ya Prof ya bagaimana sebenarnya dalam situasi wabah seperti ini biar tidak ada simpang siur di masyarakat ya. Itu dari perspektif agama sebenarnya bagaimana sih Prof untuk dalam kondisi penyakit menular yang seperti ini? Karena banyak tuh yang komplain kenapa kok dimasukkan ke dalam peti misalnya, juga dimasukkan juga kenapa pakaiannya masih dipakaikan misal.
dan seterusnya. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pakaiannya masih dipakaikan. Setahu saya dapat penjelasan dari beberapa dokter ya, terakhir ada kawan di Majelis Tarjih, Dokter Arifuddin, itu memang untuk kehati-hatian. Sebab kalau dibuka yang terjadi dikhawatirkan itu malah terjadi penularan kepada petugas terdekat. Maka dilakukanlah pakaian itu seadanya. Tuh satu hal. Kalau ditanyakan apakah itu mungkin dilakukan, sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi kalau meminjam pendapat bahwa seorang yang meninggal dunia karena COVID-19 itu dikualifikasikan bernilai sama dengan orang yang meninggal dunia dengan nilai syahid. Orang yang meninggal syahid itu kan ya apa adanya pada tubuhnya. Itu. Lalu ini ditambahkan, ada tambahan kalau disebut kain atau apa ya, bukan sepersis kain, ada plastik lah begitu. Satu. Kedua, tentang penggunaan peti, kalau di daerah saya namanya tamela. Ya, di benak saya itu peti itu memang kalau orang Sunda itu menunjuk pada satu pertanda bahwa itu tidak digunakan oleh orang Islam begitu. Nah, ini menarik. Nah, ternyata di beberapa negara Islam di Eropa itu ada yang gunakan peti juga. Tuh, dalam rangka apa? Sama kehati-hatian. Nah, sekarang situasinya itu COVID-19 virus yang mewabah, di mana orang memang bersikap hati-hati, ya, darul mafsadah, ya, itu harus lebih didahulukan daripada kita menggunakan tata cara yang normal. Tata cara yang normal itu bagaimana ya tadi? Ya, dibuka, masukkan, terus ya sama sekali tidak ada peti. Gitu. Nah, cuma setahu saya semuanya karena alasan kehati-hatian. Ihtiyat demi kedaruratan supaya tidak terkena kepada siapapun. Kalau ahlinya sudah mengatakan begitu, ya kita terima, kita percaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita tidak tahu, ya kita tanya ahlinya. Dan ahlinya menyebutkan tata cara seperti itu. Ya sama ketika panjenengan saat sholat misalnya menjadi petugas yang menggunakan APD. Gimana itu wudunya? Nggak bisa wudu. Pasti wajib tayamum. Tayamumnya pun minimalis. Kenapa? Ya tidak kena ke wajah. Tidak kena ke tapak tangan karena pakai sarung tangan. Dan pasti pakai debu, yaitu barangkali debu yang dibayangkan mirip debu, tepung apa begitu toh. Kalau kawan-kawan yang berpendapat begitu, karena ada yang berpendapat bahwa soi dan toiban itu bukan debu tapi bagian atas dari sesuatu. Nah, di sana ada debu juga gitu ya. Soi itu bagian atas, toiban yang bagus di pesawat. Ya, samping kanan Anda atau kiri Anda atau tempat duduk di depan Anda. Pluk, gitu. Nah, demikian juga hal-hal lain. Jadi, semua yang berkaitan dengan pemulasaraan dan tata cara ibadah, baik yang berkenaan untuk jenazahnya juga kepada para petugasnya itu, umumnya dibuat dalam asumsi kuat tidak normalan tadi. Maka muncullah peti atau tamela, maka muncullah cara tayamum seperti itu. Bahkan sangat mungkin sholat pun dijamak
duhur asar ditarik ke duhur atau ke asar, maghrib isya ditarik ke ya maghrib atau isya. Iya. Malah kalau tidak begitu, wah subhanallah, capek sekali itu. Demikian Mas Mbak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kehilapan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang keliru dari kebodohan saya. Nasrun minallah, fatun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wawan atas semua sharing ilmunya yang Sami-sami. sangat menarik, dan jujur saya merasa sejuk malam ini, Prof. Mau sholat maghrib ini rasanya sejuk sekali karena mendengar kuliah dari Prof. Wawan. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan juga kami ingin infokan untuk teman-teman yang ingin melihat ulang materi kelas ini, rekaman diskusinya bisa diakses via YouTube Lapor COVID-19. Selain itu, info tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya juga bisa dilihat di media sosial Lapor COVID-19 di Instagram, Facebook, dan Twitter. Baik, kalau begitu kami tutup sesi kelas umum pandemi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, tetap jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan. Sampai jumpa di acara Lapor COVID-19 selanjutnya. Terima kasih Prof. Sami-sami. Terima kasih Prof. Wawan. Semoga sehat selalu. Sami-sami Mas. Amin, amin. Kita saling doakan ya. Ya. Amin.